Yang kami hormati teman-teman Dewan dunia. Salah Bono TV Pak Wong. Ngapunten tak nyuting. Damel dokumen gitu ya. Dan yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Balong Panggang, dan yang kami hormati Bapak Ibu DPD Kecamatan Balong Panggang. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur dan Allah SWT atas rahmat dan hidayah kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya sudah kenal banget lama dengan Pak Camat ini karena beliaunya dulu di pemerintahan ya, sehingga tidak asing lagi, dan sekarang kita ketemu di Kecamatan Balong Panggang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipimpin oleh Pak Camat selama ini mudah-mudahan lancar, bisa memajukan desa-desa di Kecamatan Balong Panggang sehingga tidak ketinggalan dengan kecamatan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini yaitu dengan tema sinergisitas pemerintahan desa dan DPD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi DPD dengan kepala desa, sering terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya dapat memicu terjadinya konflik, yaitu adanya sikap perilaku khusus kepala desa yang masih ingin ya, mempertahankan kekuasaannya, terbatas kualitas sumber dayanya, lemahnya komunikasi dan koordinasi, dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat. Sehingga ini perlu ada komunikasi ya antara BPD dan kepala desa, dan keterbukaan di dalam memimpin suatu desa tersebut. Sehingga apa? Kalau tidak nyambung ya, tidak ada komunikasi dengan baik, pasti nanti ada saling silang pendapat ya, sehingga tidak ada jalannya yang lancar di dalam pemerintahan desa itu sendiri. Dan juga Bapak Ibu sekalian, konsep daripada sinergitas adalah satu, sinergisitas dalam mencapai hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapatkan capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar ya. Dua, bersinergi, tidak mementingkan diri sendiri maupun berpikir menangan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sehingga kalau apa yang sudah disampaikan tadi Pak Camat bahwa ya DPRD dan Bupati ini adalah pemerintahan. Kalau dikatakan pemerintah itu Bupati, kalau ada pemerintahan berarti ditambah dengan DPR. Sama halnya kalau kita pemerintahan di desa, adanya kepala desa dan BPD ya, sehingga kalau dikatakan pemerintahan desa berarti ada kepala desanya dan juga ada BPD-nya. Nah ini fungsi pokok ya, toksinya itu sama ya, juga ada pengawasan, membuat perdes, dan juga menyetujui anggaran yang sudah dirancang oleh pemerintah desa. Konsep daripada BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluh-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Nah itu banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti, yaitu dengan cara tertulis dan atau secara lisan. Nah ini, sehingga BPD ini adalah menampung aspirasi, pikiran-pikiran yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD dan nanti kita dibahas di tingkat desa. Nah sehingga itu berarti apa? Kepala desa dan BPD ini harus
ya, berkomunikasi, berselektivitas, ya, terus menerus, ya, jangan sampai menggunakan egonya masing-masing. Konsep pemerintahan desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang penyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Nah, ini kebijakan pemerintah bersama BPD itu nanti memutuskan sesuatu yang akan diterapkan di desa itu sendiri. Kita agak dipercepat saja karena banyak narasumber nanti. Konsep koordinasi dan komunikasi dan sinkronisasi antara BPD dan kepala desa. Koordinasi memainkan peran yang penting dalam menguruskan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab penataan pembagian tugas. Wewenang dan tanggung jawab adalah kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerjasama komunikasi yang diperlukan untuk organisasi. Nah, ini sangat penting. Ya, diperlukan organisasi jaringan hubungan. Nah, harus hubungan intensif, Pak. Segala sesuatunya dirembuk dengan baik. Ya, antara BPD dan kepala desa. BPD adalah wakil rakyat, sehingga bisa aspirasi itu disampaikan bersama-sama, nanti dibahas di tingkat rapat BPD bersama kepala desa. Komunikasi dipandang sebagai sarana alat atau saluran penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Nah, ini penting. Sehingga nanti BPD menyampaikan kepada pemerintah desa apa-apa yang perlu diprioritaskan di dalam pembangunan di lingkungannya masing-masing. Sehingga BPD itu punya perwakilan, Pak. Oh, desa ini, dusun ini punya wakil ini, dusun ini. Sehingga sampean tahu prioritas pembangunan yang harus didahulukan itu apa. Nanti di dalam musdes, nanti dimunculkan itu ide-ide itu disampaikan. Sehingga anggaran baik itu dari DD, ADD maupun BK ini untuk membangun ya, kemajuan daripada desanya masing-masing. Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan Indonesia banyak ditemui-tumpang tindih terjadi karena tidak adanya koordinasi kendati. Di seluruhnya itu dapat disinkronisasi diatur demi tujuan dan kepentingan bersama. Tanpa ada sinkronisasi tidak akan terwujud apapun itu dilakukan kita. Sehingga sinkronisasi ini penting banget ya untuk memajukan ide-ide yang akan kita bahas di dalam pembangunan itu sendiri. Bagian sinergitas pemerintahan desa dan BPD. Membangun sinergisitas BPD dan kepala desa, adanya koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi akan muncul. 1. Perencanaan pembangunan. 2. Rancangan peraturan desa. Nah, ini sehingga perencanaan pembangunan dan rancangan peraturan desa ini sangat penting. Pembangunan apa yang kita lakukan nantinya, dan rancangan peraturan apa yang kita lakukan nanti juga. Melakukan pembuatan perdes. Nah, ini perdes ini diperbanyak, Pak. Diperbanyak karena itu pemerintah desa atau kepala desa itu harus menganggarkan kepada BPD untuk arang-arang itu studi banding. Kunjungan kerja ke desa yang lain di luar daerah, sehingga ilmu-ilmu itu nanti akan dibawa ke desanya masing-masing, sehingga ini akan diterapkan kalau itu memang cocok dengan situasi dan kondisi desanya itu sendiri. Udah sampai itu membuat perdes, nanti jual beli tanah dibuat perdes, jangan, tidak boleh. Tidak ada jual beli tanah itu dibuatkan perdes. Ada salah satu desa yang membuat peraturan desa menyatakan masuk administrasi jual beli tanah.
Sehingga saya kasih tahu, jangan dilakukan dan itu harus dibuang. Karena nanti akan menimbulkan pungutan yang akan memicu pada pidana. Ya, tidak ada aturan jual beli tanah itu akan dipungut biaya. Itu pribadi aja nanti antara pembeli dan pajak itu kalau memang itu ada. Ya, sehingga tidak ada aturan yang jelas. Ya. Kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi ini ya adalah satu, badan permusyawaratan desa harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dan keberlangsungan pemerintah desa dan pembangunan desa. Selain itu, BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota badan musyawarah desa dengan pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan program perencanaan pembangunan. 2. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa dengan wewenang mengenali dan memimpin masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat. 3. Kepala desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan koordinasi satu sama lain agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terhambat. Nah ini penting karena ada salah satu desa sing BPD-nya tidak mau menyetujui apa yang sudah disepakati. Ya, sehingga itu rancu itu. Ya, dorong terus berarti tidak mementingkan masyarakat, akan rugi masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga kita adanya FGD pada pagi ini sehingga kita menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, inilah peran fungsi daripada BPD dan pemerintah desa, yaitu kepala desa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nanti akan ada penambahan dari teman-teman ya. Itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi Pak Wongso tadi menekankan bahwa dengan adanya sinergitas ini perlu adanya peningkatan komunikasi, sinkronisasi, dan koordinasi yang baik. Jadi jangan sampai BPD sama kepala desa dan BPD kalau ada masalah waduh menengi, terus gak jawil, gak nyeluk, ada sampai sedih saya. Yo enggak, bener enggak? Oh, yo sampai enggak ono, tapi ada Pak itu. Nah ini nanti monggo. Jadi yang masih ada ganjalan bisa ditanyakan supaya bisa goblong. Oh begini, karena tidak akan bisa terlaksana kegiatan pemerintahan desa. Tadi ya bukan pemerintahan ono aneh, itu berarti kepala desa dan BPD. Itu yang pertama. Kedua, saya yang sangat menarik Pak Wongso ini, tolong jenengan supaya tidak seperti kata dalam tempurung. Apa artinya? Kata tempurung kampung sore bawah tempurung nggak punya pengalaman di atas di luar. Kita yang saya garis bawahi. Tolong jenengan bisa melaksanakan studi banding. Itu aku yang ngomong, aku mau garis bawahi. Ya, itu loh. Makanya untuk meningkatkan SDM dari kepala desa, perangkat desa dan BPD, anggarkan itu. BPD siap nggak? Mereka desa saya siap aja. Berarti BPD ini siap nggak? Nah itu dua itu tak garis bawahi. Terus aku pokoknya ngomong terus belak gitu, nih. Itu aja. Terima kasih. Wongso nanti sesi pertanyaan di belakang. Untuk selanjutnya, monggo dari yang terhormat Bapak Kamjawi bisa menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati teman kami dari Komisi 1 DPRD Gresik,
Yang saya hormati Pak Camat bersama staf. Yang saya hormati para undangan baik dari Kepala Desa dan juga Ketua BPD atau anggota yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah terutama kesehatan sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka sinergisitas kepala desa dan BPD dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu terjun kepada baginda Rasulullah yang mana kita kelak berharap untuk mendapat syafaatnya. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan perlu kami ingatkan bahwa dalam pertemuan ini sangat penting sekali di masa saat ini. Ya. Pertama masalah kepala desa atau kades, yang mana setelah pelantikan tentunya sudah tahu tugas dan kewajibannya. Di situ banyak sekali dan juga seorang kepala desa mempunyai ya, wilayah teritorial desa masing-masing. Ini. Untuk itu pertama setiap kepala desa harus bisa meningkatkan kemajuan desa itu, kemudian juga harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mengisi tugas atau memiliki kewenangan untuk penggunaan anggaran APBDes. Dengan demikian kami berharap tentunya ada salah satu peraturan yang harus dipegang desa masing-masing yang tadi disampaikan bahwa peraturan desa, dan itu dibuat oleh kepala desa dan BPD. Dan kami berharap untuk membuat perdes tentunya tidak sembarangan buat aturan. Tadi disampaikan memang desa yang satu tidak sama dengan desa yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan ini kami berharap peraturan desa itu bisa dibuat dengan dasar aspirasi masyarakat disesuaikan kondisi. Kemudian jadi cantolan untuk pelaksanaan baik pembangunan atau yang lainnya oleh kepala desa. Sebenarnya kepala desa sama dengan bupati. Kalau bupati mengacu pada perda. Jadi istilahnya sama. Untuk itu kami berharap dengan perdes yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu tidak ada masalah di bawah. Dan perlu kami sampaikan kepada selain ya, mempunyai tugas peningkatan untuk kemajuan masyarakat itu, dan juga kepala desa punya kewajiban yang harus disampaikan kepada BPD. Akhir tahun kan ada LPG Pak. Nah ini harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga akhir 5 tahun kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan jabatan akhir kepada bupati. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, terjadinya di lapangan tidak semudah apa yang kita sampaikan. Banyak benturan, banyak kepentingan yang memang terjadi. Untuk itu kami berharap untuk BPD kan sudah jelas ya aturannya ya di situ Perda 8 tahun 2018 ya, mengatur masalah BPD. Di sana juga perlu kami sampaikan sama dengan kita tugas kewajibannya. Kalau BPD dengan kepala desa membuat perdes, kemudian kami bersama bupati membuat perda. Kemudian yang kedua, fungsi dari BPD adalah untuk penganggaran. Kalau disampaikan itu anggaran APBDes ya, yang sampean atur, kemudian kami bersama bupati APBD daerah itu. Yang terakhir adalah pengawasan. Ini perlu kami sampaikan kepada kepala desa juga anggota BPD atau ketua BPD. Pentingnya hal ini ya, karena
tidak sesuai dengan apa yang ada di perdesnya atau perdanya yang tentang pengawasan. Ini banyak diwarnai kepentingan-kepentingan yang lain sehingga tidak begitu pengawasannya jelas, pengawasan BPD kepada kepala desa. Ini karena apa? Karena dengan harapan harmonisasi ya, atau sinergitas ini jangan sampai berlebihan, Pak. Sehingga ada hal-hal kalau berlebihan juga tidak baik. Karena apa? Kepala desa sangat baik dengan ketua BPD-nya. Itu pun bisa buat cemburu dan pengontrolannya nanti bisa terpengaruh hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi. Ini salah contoh umpama pembangunan jelas tidak sesuai dengan bentuk macam-macam ya. Kemudian karena BPD, karena sungkan dan macam-macam, kemudian diwarnai dengan ada saudara, ada famili. Nah itu nantinya pengawasannya saya kira juga kurang pas, sehingga masyarakat tidak bisa istilahnya menerima ya, sesuatu harapan yang diharapkan. Ini. Jadi kami berharap untuk BPD ya. Dalam hal ini yang kita soroti yang banyak terjadi masalah kepengawasan ya. Jadi pengawasan tentunya pengawasan yang baik yang sesuai dengan aturan yang ada ya. Jangan sampai ada hal-hal yang mempengaruhi hal itu. Ini pertama tadi kita sampaikan masalah pembangunan dan juga masalah-masalah lain. Kalau masalah pembangunan ini sudah jelas, Pak, apabila sampai melaksanakan fungsi atau tugas sampean, kewajiban sampean dengan baik, tentunya desa itu akan bisa baik pula dan warga akan bisa benar-benar menerima apa yang diharapkan oleh warga masyarakat itu. Kenapa? Dengan adanya pengawasan selain pembangunan, ini yang perlu kami sampaikan, mohon maaf Pak Camat, karena di samping kepala desa untuk pembangunan juga pelayanan penting sekali. Di pelayanan inilah banyak masalah sebenarnya. Contoh KTP, ya, atau hal-hal yang lainnya. Yang mana sudah digembar-gembar pemerintah daerah bahwa pengurusan Dukcapil itu bebas atau gratis. Tapi pelaksanaannya di lapangan kan tidak seperti itu. Dan ini sebenarnya kepala desa dan ketua BPD menyampaikan kepada warga. Artinya apa? Warga supaya tahu gratis yang bagaimana. Ini. Kalau memang urus ke desa sendiri kan gratis semuanya. Tapi kalau memang dengan jasa perangkat, otomatis mungkin kena bensin. Tapi juga tidak seperti itu. Ada di lapangan itu keterlaluan, perangkat dimanfaatkan oleh mungkin sekelompok atau perangkat itu sendiri, sehingga untuk menargetkan pengurusan baik KTP atau lain-lainnya itu terlalu besar. Dan ini banyak yang terjadi, Pak. Nah ini salah satu tugas dari, mohon maaf, BPD sebenarnya. Tolong ngomong sama Pak Lurah tadi sama koordinasi penting. Ya. Koordinasi Pak Lurah bagaimana ini perangkat sampean kok gini caranya untuk narik pada warga dengan urusan KTP dan lain-lainnya. Nah ini perlu sekali Pak pengawas seperti itu. 1 kali 2 kali kalau memang masih itu ya perlu tindakan. Jadi kami berharap kemarin ketemuan agar dibuatkan perda tentang pengawasan dan macam-macam itu. Saya kira dengan perda saat ini atau perda itu sudah cukup. Tergantung hati nurani sampean. Jangan dibiarkan pelanggaran yang sekecil-kecil itu. Karena kami berharap warga masih banyak yang mengeluh karena urusan tersebut. Ini. Jadi untuk BPD kami berharap seperti itu karena dengan adanya sinergitas sampean dengan kepala desa, ya, BPD dengan kepala desa, itu saya yakin desa itu akan bisa lebih maju daripada yang ada masalah BPD dengan kepala desanya. Dan ini tidak sedikit Pak Camat ya. Jadi masalah BPD dengan kepala desa masih terjadi. Ya, karena mungkin rival atau yang jadi sehingga ingin cari kesalahan kepala desa atau sebaliknya. Ini perlu hal pertemuan seperti ini Pak.
Karena perlu kami sampaikan bahwa kuncinya desa itu maju tergantung dari kepala desa dan BPD. Tanpa itu terjadi hubungan yang harmonis, mustahil Pak desa sampai ke maju. Dan korbannya adalah masyarakat. Untuk itu kepentingan kelompok kepentingan itu tolonglah dihentikan dulu. Ya. Jadi utamakan kepentingan umum sesuai dengan aturan yang ada. Karena bagaimanapun desa-desa itu sampai saat ini masih istilah menggantungkan bantuan DD, ADD atau dana yang lainnya, dan itu program pemerintah Pak. Kalau memang sewaktu-waktu nanti itu tidak ada, kemudian BPD dan kepala desa masih tidak ada hubungan yang baik, saya yakin tidak akan bisa menjalankan BUMDesnya dengan baik atau BUMDesmanya. Karena pijakan aturan BUMDes itu adalah perdes. Tapi kalau sampai tidak seiring, tidak sejalan dengan kata pemerintah desa tidak bisa jalan dengan baik, otomatis saya yakin BUMDesnya pun tidak akan bisa baik. Dan harapan pemerintah daerah Kabupaten Gresik adalah untuk meningkatkan BUMDes, salah satunya badan usaha milik desa, karena itu tulang punggung desa nantinya. Apabila program pemerintahan itu nanti tidak atau sudah dicabut. Untuk itu kami sekali lagi intinya berharap kepala desa dan BPD ini benar-benar menyambut yang baik, segala sesuatunya yang ada di desa itu harus dikomunikasikan, harus diselesaikan dengan baik dan benar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi materi yang diberikan oleh Pak Kamjawi. Di sini menitik beratkan di fungsi tugas BPD. Jenengan itu sebagai mitra kerjanya Pak Kades. Jadi lek dijawil mau menengai tidak. Jadi Pak Ketua BPD ya, tugas fungsinya. Karena apa? Kita manusia. Pak Kades juga manusia, bukan malaikat. Nah, mungkin kelupaan lupa itu waktu supaya nanti tidak terlalu jauh kalau ada penyimpangan. Itu maksudnya, makanya koordinasi, sinkronasi, komunikasi itu harus terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi seneng aku makanya ini Pak Kades tadi disinggung untuk memajukan desa itu BUMDesnya. Saya berkali-kali udah ngomong BUMDesnya karena dana desa bisa digunakan untuk penyertaan modal untuk BUMDes. Apalagi BUMDesma dulu ada dari PNPM yang dikelola oleh BKAD, dan sekarang monggo Pak Danamil sudah selesai kunjungan Pak Kapolres. Nah, sini BUMDesmanya pengelolaan dana PNPM itu sangat tinggi. Gedung yang sebelah itu miliknya SNPM yang sekarang menjadi BUMDesma. Lebih kurang aset dan pemutaran modalnya itu ada 1,19 M Pak. Nah, direkturnya itu Pak Ketua KD, pengurusnya Pak Kades Rotan dan Gumring. Nah, ini kami harapkan kemarin pada rapat dengan BUMDesma ini bisa mengangkat BUMDes desa-desa yang ada. Ya mungkin nanti karena apa UP2K atau simpan pinjam itu sekarang langsung ke BUMDes bersama, nanti bisa ditangani oleh BUMDes tingkat desa supaya ono kegiatannya itu. Karena apa? Jangan nanti jenengan berharap atau mempunyai pemikiran bahwa selamanya desa itu akan mendapatkan dana desa dari APBN. Nah, mungkin tahun kepemimpinan Pak Jokowi masih ada, nanti setelah itu program pasti akan berubah lagi. Tapi kalau desa itu sudah mempunyai usaha sendiri,
yang pertama. Kemudian dia mempunyai pendapatan alis desa, dari pasar desa, dari wisata desa, dan lain sebagainya. Insya Allah desa itu akan makmur, tidak ketergantungan dari pemerintah yang ada di atasnya. Oke, itu 2 poin yang sangat penting. Monggo nanti setelah di sini di desanya dirapatkan BPD sama pemerintah desanya ya apa untuk memajukan desanya masing-masing. Tuh. Terima kasih Pak Kamjawi. Untuk yang ketiga ini dari Pak Rudi. Nah, ini dapil sini. Iya, dapil sini Pak ya. Malam magang benceng ini. Kalau yang Pak Kamjawi dapil Driorjo, Pak Wongso menganti kedamaian, tapi beliaunya hadir ke sini untuk membagikan ilmu pada kita semuanya, walaupun bukan dapilnya. Kenapa? Memang fungsi dari DPRD itu gitu. Gitu. Monggo Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Palembang, yang saya hormati dan Ramil Pak Erik, yang saya hormati senior saya Bapak Wongso, beliau adalah ketua fraksi Golkar, dan Pak Kamjawi, beliau adalah saudara saya dari Gerindra, dan juga teman-teman kepala desa yang hadir pada pagi hari ini, dan saudara-saudara saya BPD Kecamatan Balupanggang, tak lupa dari teman-teman media LSM yang pagi hari ini juga ikut meliput kegiatan sosialisasi sinergitas pemerintah desa dan BPD. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita haturkan atas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa dan BPD yang saya hormati dan saya banggakan. Maksud dan tujuan diadakannya FGD tidak lain, tujuannya adalah supaya ada sinergi antara kepala desa dan BPD, karena ini sangat menentukan sekali dalam rangka pembangunan di pemerintahan desa. Karena apa? Dengan adanya sinergi ini, pembangunan di desa juga akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kalau kepala desa di pemerintah desa ini baik, lancar, otomatis pemerintah daerah Kabupaten Gresik juga ikut baik dan lancar. Makanya perlu adanya sinergi, perlu adanya kerjasama antara kepala desa dan BPD. Karena apa? Kepala desa dan BPD ini merupakan satu wadah atau satu keluarga. Jadi panjenengan ini satu keluarga. Jadi artinya apa? Kepala desa tanpa adanya BPD juga tidak akan bisa berjalan pembangunan, seperti halnya bupati dengan DPRD. Nah, kuncinya di masyarakat adalah kepala desa dan BPD ibarat satu keluarga. Nah, kalau dalam satu keluarga saja tidak bisa sinergi, tidak bisa rukun, otomatis masyarakat juga tidak bisa rukun. Ini makanya perlu kami mengadakan FGD. Artinya biar memahami. Tentunya baik dalam hal ini, baik yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi hubungan baik antara kepala desa dan BPD, monggo Pak Kapolsek. Nah, ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tentunya
Bapak-bapak BPD paling tidak sudah harus mengetahui tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD sesuai dengan perda yang ada. Begitu pula dengan Bapak Kepala Desa. Ini harapan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa yang saya hormati, saya cintai. Memang dalam kepemimpinan ini terutama Bapak Kepala Desa, mohon maaf saya juga mantannya Kepala Desa, beliau juga mantan Kepala Desa. Karena Kepala Desa ini jabatan politik Bapak-bapak. Tentunya jabatan politik ini ada lawan politik. Nah, ada lawan politik. Belum lagi dari internal, belum lagi dari eksternal. Ini makanya perlu adanya komunikatif, perlu adanya kecerdasan dalam kepemimpinan. Makanya kepemimpinan ini adalah seni. Karena kepala desa ini beda dengan memimpin perusahaan, Pak Camat. Kalau perusahaan ini benda mati yang dipimpin. Akan tetapi kepala desa ini adalah masyarakat, manusia yang punya pikiran dan perasaan. Nah, makanya ini perlu seni. Makanya teman-teman saya kepala desa ini harus gak usah dipikir ribet-ribet, dianggap aja mimpin ini seni. Dan yang terpenting diniati yang baik, diniati ibadah. Kenapa? Kepala desa dan BPD ini merupakan tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat. Nek panjenengan ini tidak bisa rukun, BPD ini gak rukun sampai kepala desa, tentunya masyarakat juga akan kacau, tidak kondusif. Makanya panjenengan kepala desa dan BPD mempunyai satu tanggung jawab yang besar untuk membawa pemerintahan desa panjenengan masing-masing ini supaya menjadi desa yang makmur, desa yang kondusif, desa yang sejahtera. Nah, nek BPD sampai kepala desa itu karena kapan bisa bangun. Ini yang paling penting, sampai harus menyatukan persepsi. Pak Lurah yang anggap baik BPD ini keluarganya, saudaranya, dan memang secara pemerintahan itu keluarga. Sama halnya Bupati dan DPRD. Kita kesampingkan dulu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok untuk membawa masyarakat sampean ini supaya lebih maju. Ini seni, Pak. Betul, kepala desa ini luar biasa. Tugasnya kepala desa ini mohon maaf, nek kalau dibanding tugasnya DPRD kono seprapate. Sorohan kepala desa, belum lagi lawan politik yang kemarin dikalahkan, ini butuh proses. Belum lagi teman-teman dari kontrol sosial, dari teman-teman media. Nah, ini merupakan satu seni. Makanya sampean lolos dari kepala desa ini luar biasa. Terus winter, mana Pak Nur, Pak Lurah Minggir sudah 3 periode, ini sudah luar biasa. Mengurusi wong sak kampung iso, nah gitu, ngurusi masalah cilik lah. Tapi sampean jangan berkecil hati. Karena jabatan kepala desa ini adalah jabatan yang mulia. Sing ono pulunge iki mek lurah tok. DPR gak ono. Camat gak ono. Nah, sing ono pulunge lurah tok, sejarah akan menulis sampean. Wong kula iki dadi dewan 2 kali, sik nyeluk penduduk kula Pak Lurah ngono. Dadi sing mandi sik lurahe. Sekalipun sangat berat amanah yang panjenengan tanggung, tapi sampean harus berbangga hati. Karena dari sekian ribu orang, sampean dipilih oleh Allah dan masyarakat untuk menjadi kepala desa. Ojo sambat, wis tenang-tenang, yang penting saya menjalankan dengan sebaik-baiknya, terutama niat. Niatku dari lurah ini niat kepingin mengabdikan masyarakat, memajukan masyarakat ini. Dengan BPD-nya juga seperti itu seni. Nah, BPD protes ini dianggap seni urip. Nah, cuma ada BPD orang lain sampai anaknya kadang-kadang gitu. Makanya ini perlu persamaan persepsi antara ketua BPD dan anggota bersama kepala desa itu menyatukan satu persepsi, satu tujuan, yaitu membangun desa sampean masing-masing supaya menjadi desa yang maju dan sejahtera. Jadi seni Pak Lurah, seni internal, ono sing masyarakat sing pingin pilihan kalah, iki oto-oto terus.
belum lagi dari teman-teman media. Wah ini di kono ini. Nah, ini seni, jangan dianggap ini semakin banyak ujiannya semakin asik. Jadi kulon ini dulu dibilangi sama Pak Camat Suryo, ingat betul memimpin itu seni tadi, tenang-tenang ya, yang penting niatnya ditoto, niatnya ditoto sing bener nek. Kalau niat sampai sudah betul, kesulitan apapun akan ditolong oleh Allah. Niat yang baik pasti akan berakhir dengan kebaikan, tapi niat yang kurang baik ya nantinya akan berakhir dengan ketidakbaikan. Jadi akan tetapi niat yang baik juga butuh ilmu. Nah, harapan saya keputusan yang ada di desa bersama kepala desa dan BPD ini benar menurut masyarakat, juga benar menurut peraturan, sehingga Bapak Kepala Desa BPD-nya tidak terkena pelanggaran hukum. Ini harapan saya. Gampang saja nanti kalau kok memang ada masalah di desa, satu contoh yang mungkin kepala desa ini belum jelas, silakan tanya ke Pak Camat. Beliau ini profesional di bidang pemerintahan, beliau ini kabak PMD waktu itu, pedes ya, Pak Yusuf. Sampai beruntung dapat Pak Camat Yusuf ini, memang dia di bidangnya. Kepala desa BPD Saged Sinau bareng-bareng. Mumpung beliau masih di kecamatan Balungan. Saya dulu di kepala desa sering-sering sharing dengan beliaunya. Nah, saya ini partai nganggur, ini beliau pakarnya. Nah, biar apa? Ke depan sampai tambah ilmu, tambah pengalaman. Mungkin barangkali sampean kok, oh ini ada masalah, bisa sampean langsung ke tempat saya konsultasi, atau sampean saya ini sampean beles teko. Nah, karena tugas saya di Komisi 1, saya ini mitra sampean, mitra pemerintahan di Kecamatan Benjeng dan Balung Panggang khususnya, dan umumnya di Kabupaten Gresik ini. Jadi jangan mengambil keputusan yang ketika bapak-bapak kepala desa dan BPD ini sesuatu yang belum pasti, seperti sering terjadi Pak Kapolsek Galian niatnya wapi, masyarakat jaluk jeruk logo, akan tetapi di situ ada aturan komunikasi dengan Pak Kapolseknya. Ini salah atau betul? Makanya saya bilang tadi, benar menurut masyarakat, juga benar menurut hukum, menurut peraturan. Ini penting. Ini yang kadang-kadang teman-teman kepala desa, karena bukan pribadinya, karena mengikuti masyarakat juga demi masyarakatnya, kadang-kadang rodo-rodo nendang aturan di terasa air. Nah ini butuh, makanya ketika ada hal yang sifatnya seperti galian, mengeruk telaga, ada apa, tolong kalau rapat dari Bapak Kapolsek dan Ramil ini diundang, biar beliaunya bisa memberikan wawasan aturan-aturannya. Ini harapan saya, ini penting sekali. Sebelum itu saya akan sampaikan sedikit sekilas tentang DPRD. Mungkin bapak-bapak kepala desa BPD ada yang mungkin belum paham. DPRD jumlahnya piro sing Gresik. DPRD itu mitranya BPD, langsung linknya dari DPRD. Kalau ke bawah BPD harus tahu, DPRD Kabupaten Gresik berjumlah 50 anggota. Ini dari Partai PKB 13 kursi, Partai Gerindra 8 kursi, Partai Golkar 8 kursi, kemudian Partai PDI 6 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, P3 3 kursi, PAN 3 kursi. Biar sekilas saja. Ini Demokrat 4 kursi. Ini dari 50 anggota DPRD ini dibagi tugas dan fungsinya dibagi 4, Pak. Bapak-bapak BPD, teman-teman kepala desa, biar paham. Ini dibagi menjadi 4 komisi. Komisi 1 ini membidangi pemerintahan, hukum, pertanahan, perizinan. Ini komisi 1. Termasuk kalau komisi 1 di Dapil 5 Benjeng Balung Panggang ini adalah saya. Saya mungkin belum ada yang kenal atau ada sebagian yang belum. Saya Nur Budi. Saya orang Metatu. Gampang boleh aneh, nek sampai ingin konsultasi monggo. Langsung sampai bel lewat Pak Lurah, Pak Lurah nih. Nah ini. Ini. Jadi komisi 1 ini kalau ada hal terkait pemerintahan lapor sampai nang komisi 1 biar tepat porsinya. Kemudian komisi 2
Komisi 2 ini membidangi pendapatan daerah, termasuk terkait PDAM, pertanian. Ini adalah bidangnya Komisi 2. Di sini Komisi 2 sih dan Pak Munir, betul ya? Bukom 1. Bukom 13. Pak Anton. Nah, Pak Anton ini di Komisi 2 dari PDI. Terkait PDAM, terkait pertanian, sampean kepala desa atau BPD-nya bisa menghadap ke Pak Anton biar nanti disampaikan. Kemudian Komisi 3. Ini bidang infrastruktur dan pembangunan. Di sini termasuk terkait jalan-jalan kok rusak tadi garap-garap. Ini diusulno nanggone Komisi 3, termasuk pembangunan gedung kok gak dunung ini. Nah, ini Komisi 3. Jadi biar bapak-bapak BPD kepala desa tahu. Nah, ini Bukom 1, Pak Safi. Nah, ini ya ingat-ingat untuk dapil sini. Jadi terkait. Kemudian yang Komisi 4 ini terkait tentang kesehatan dan pendidikan. Misalnya pelayanan kesehatan kurang baik, pendidikan ini wis ngono dituwane akeh. Nah, ini bisa melapornya ke Pak Munir dari Gerindra. Nah, kula niki khusus untuk pemerintahan, nggih. Jadi untuk pemerintahan mitra sampean yang ada di Kecamatan Belenceng Balongbang adalah Komisi 1, termasuk Pak Camat. Nah, tapi saya wong ambek lurah BPD wis padha ambek dulur ya wis gak ada dulur DPR kadang ngopi wisuk nggo Pak Rapri. Kadang nang iku saudara saya Pak Anwar, kadang Bang Sri itu mohon Pak Nur lah. Nah, ini ada berangkal lah. Jadi seperti itu. Jadi saya mana pernah sidak nang desa-desa mosok kocok enggak sambil ngopi rokokan ngomong-ngomongan kita sampaikan. Karena apa? Untuk menyampaikan sesuatu tidak harus dengan sesuatu yang resmi. Malah kadang masalah itu tidak bisa selesai di dalam rapat, di dalam sidang, tapi bisa selesai di warung kopi. Banyak sekali pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Begitu pula dengan BPD dan kepala desa. Oh kok BPD itu rada kritis, gak paham pemikiranku. Dia jadi jak rapat bareng ini, diceluk. Nah, Mas, ayo ngopi, Pak, ayo ngopi di sini ambil aku rono tanda kopi bebek. Nah, sambil banyak cara. Ini adalah seni kepemimpinan yang penting kondusif. Karena apa? Penting sekali. Kalau sampean BPD dan kepala desa tidak kondusif, pemerintah daerah ini tidak berani menurunkan bangunan. Jangan oleh bantuan turun. Sing rugi siapa? Masyarakatnya. Akhirnya sampean ini podo nyegat pembangunan di desa. Sampean berdosa. Nanggung bebannya masyarakat sak mono kae jangan bangun boleh urung gara-gara sampean karo kepala desa tidak rukun. Makanya taruh dulu kepentingan pribadi, taruh dulu kepentingan golongan, sampai adalah mendapatkan mandat dari masyarakat. Yang penting niatnya harus baik untuk membangun. Bukan baik kerjasama dalam hal mencurangi rakyat. Baik di sini tetap profesional, baik di sini tetap ada batasan-batasan. Nah, ini harapan saya. Jadi BPD dan kepala desa ini adalah satu keluarga. Ini perlu sampai catat, sampai satukan. Rosone BPD sampai rosone kepala desa ini disatokno dari situ. Iki keluargaku. Pamong iki yo keluargaku. Insya Allah kalau bisa seperti ini, sampai juga memimpin juga enak, masyarakat kondusif, masyarakat juga merasakan tenang. Ini itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta saya banggakan, baik teman kepala desa, BPD, Ketmangkok, DPR itu sing ngekei sambutan. Nah, ini saya beri pertanyaan, barangkali ada kendala mumpung ada Pak Wongso, ini pakarnya. Nah, ini silakan dari teman-teman kepala desa, BPD untuk bertanya. Mumpung hal-hal yang perlu saya tanyakan nanti bisa kita jawab, atau nanti usulan yang nantinya bisa kita bawa ke sidang dewan. Ini itu saja yang saya sampaikan. Diawali dengan 3 pertanyaan dulu, Pak Camat ya. Jadi mungkin dari BPD atau kepala desa nanti biar beliaunya yang menjawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan memang sengaja ini saya dokumentasikan biar omongan Pak Wongso, Pak Kanjawi ini enak-enak lagi. Betul nggih? Engko nek ngene lalian wong-wong iki lho sampean tau ngomong kok Kecamatan Balongbang seperti ini. Sengaja
sengaja memang saya dokumentasikan. Biar apa? Biar nanti ono sing lali bisa di-share ke BPD. Ternyata seperti inilah sebetulnya tugas dan fungsi dari BPD dan kepala desa. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat, barokah. Bapak kepala desa juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, BPD juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakatnya juga rukun, sejahtera. Itu saja, saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi penyampaian